Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari Arman Paul Siombing dengan NIM 80/2019-0009, Muhammad Aji Triatama dengan NIM 80/2019-0222, M. Rafli Asri dengan NIM 80/2019-0282, dan Bismala Dino Pahlawan dengan NIM 80/2019-0314. Baiklah, kami akan memulai presentasinya yang akan dibacakan pertama kali oleh Arman Paul Siombing. Kepada Arman Paul Siombing, dipersilakan. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat. Dengan adanya teknologi, tentunya semakin terhubung antar satu dengan yang lainnya melalui internet. Untuk dapat terhubung antar perangkat satu dengan yang lain, tentunya membutuhkan jaringan. Jaringan dapat dikelompokkan dengan jangkauan luas, yaitu yang pertama Wireless Personal Area Network atau WPAN, beroperasi dalam jangkauan beberapa kaki atau feet, dalam kata lain dikatakan Bluetooth. Yang kedua Wireless LAN atau WLAN, beroperasi dalam jangkauan beberapa ratus kaki atau feet. Kemudian ada Wireless Wide Area Network, WWAN, beroperasi dalam jangkauan mil. Bluetooth, sebuah standar WPAN 802.15 menggunakan proses device pairing untuk berkomunikasi dengan jarak 0,5 mile atau 100 meter. Kemudian ada Wi-Fi Wireless Fidelity, sebuah standar WLAN menyediakan akses jaringan ke rumahan dan pengguna korporat, termasuk trafik data, suara, video, dengan jarak mencapai 0,18 mile atau 300 meter. Worldwide Interoperability for Microwave Access atau WiMAX, sebuah standar WWAN yang menyediakan akses wireless broadband mencapai 30 mile atau 50 km. Cellular broadband terdiri dari berbagai organisasi perusahaan nasional dan internasional menggunakan akses seluler penyedia layanan untuk menyediakan konektivitas jaringan mobile broadband. Kemudian yang terakhir ada satelit broadband, memberikan akses jaringan ke situs remote melalui penggunaan parabola direksional. Sejarah dan perkembangan WLAN atau wireless LAN. Jaringan WLAN atau wireless LAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan AlloNet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Tahun 1971, sistem ini mulai dioperasikan dan disebarkan ke 4 pulau untuk memulai komunikasinya. Setelah itu, perusahaan IBM dan Hewlett Packard merancang teknologi wireless LAN dengan teknologi infrared sementara atau HP. Namun belum sesuai standar Institute of Electronical and Electronic Engineer. Pada tahun 1985, FCC atau Federal Communication Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi Amerika Serikat, menetapkan pada pita atau ISM band industri, medis, dan sains, yaitu 902/928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz yang tidak terlisensi, dan akhirnya jaringan WLAN dikembangkan secara komersional. Pada tahun 1990, jaringan WLAN sudah dipasarkan dalam berbagai perangkat atau produk dengan teknologi split spectrum atau SS. Pada pita ISM, frekuensi jaringan ini sudah terlisensi dengan 18 sampai 19 GHz dan teknologi IR dengan rate lebih dari 1 Mbps. Pada perkembangannya, perubahan dan juga spesifikasi baru bermunculan. Salah satu tipe 802.11b dengan spek baru 802.11 yang menggunakan frekuensi 5 GHz dengan data rate kurang lebih 54 Mbps. Fungsi wireless LAN.
Fungsi utama wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi spread spectrum teknologi atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunaan bisa menggunakan suatu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Division Multiple Access atau CDMA. Setelah kita mengetahui pengertian apa itu wireless network, perlu juga kita ketahui apa saja fungsi wireless network. Mungkin sebagian dari kita sudah merasakan manfaat yang luar biasa menggunakan teknologi tanpa kabel ini. Untuk itu kita juga jabarkan apa saja fungsi dari wireless network, antara lain yaitu yang pertama, mengganti kabel jaringan. Sudah dijelaskan sedikit tentang fungsi wireless LAN network secara umum, yaitu sebagai pengganti kabel yang dapat menggantikan kabel jaringan dengan sempurna, meskipun kecepatan yang dihasilkan tidak secepat jaringan kabel atau wide network. Tetapi akan terus berkembang, bahkan bisa akan lebih cepat dengan kabel. Yang kedua, menghubungkan perangkat jaringan. Fungsi wireless network yang lebih teknis adalah untuk menghubung perangkat jaringan dengan perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Dilihat dari kedudukan berdasarkan posisi layer, wireless network berada pada lapis pertama, yaitu physical layer, yang bersentuhan dengan perangkat jaringan. Yang ketiga, menghubungkan ke jaringan internet. Masyarakat umumnya mengetahui kalau fungsi wireless adalah untuk menghubungkan laptop, komputer, dan ponsel ke jaringan tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan Wi-Fi. Sebenarnya itu merupakan fungsi wireless yang lebih spesifik jika dilihat dari jenisnya. Kalau jenis wireless network yang lainnya tentu memiliki fungsi yang berbeda pula, tetapi tentu tidak melepaskan fungsi utama dari wireless network tersebut. Berikut ini beberapa model peralatan yang memanfaatkan teknologi wireless dan gelombang radio. Yang pertama, telepon seluler dan radio panggil, kemudian GPRS navigasi, mouse dan keyboard nirkabel, telepon cordless, remote control, televisi, dan yang terakhir ada wireless LAN atau Wi-Fi. Kelebihan wireless LAN. Yang pertama, mobilitas yang tinggi, yaitu penggunaan memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja tidak terpaku pada tempat, dan tentunya dalam jangkauan wireless LAN. Selain itu, meningkatkan kualitas produktivitas dan layanan. Yang kedua, instalasi yang mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen yang dibutuhkan dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel yang rumit karena bersifat nirkabel. Selain itu, wireless LAN sudah terpasang pada setiap smartphone atau laptop yang bisa kita pakai. Yang ketiga, fleksibel. Pengguna untuk membuat jaringan tanpa kabel. Yang keempat, digunakan di berbagai tempat atau bisa berpindah tempat. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan relatif murah. Yang keenam, scalable, yaitu bisa digunakan di berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan komputer. Yang ketujuh, kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi pada perubahan. Kemudian kelemahan wireless LAN. Kelemahan wireless LAN yang pertama yaitu keamanan dan juga kerahasiaan yang minim sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Yang kedua, resiko penundaan atau delay yang besar. Yang ketiga, terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Yang terakhir, ada kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar, namun
Alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kepada Muhammad Aji tentang pengaplikasian wireless LAN. Baik, saya akan menjelaskan pengaplikasian wireless LAN. Akses role wireless LAN kebanyakan menyebar dalam suatu lapisan akses, maksudnya mereka digunakan sebagai suatu titik masukan ke dalam suatu kabel jaringan, di mana di masa lalu akses telah digambarkan sebagai dial-up, ADSI, kabel atau telegram, seluler, Ethernet, token ring, frame relay, ATM, dan lain-lain. 2. Perluasan jaringan. Jaringan nirkabel dapat bertindak sebagai suatu perluasan dari suatu kabel jaringan. Ada kemungkinan masalah di mana memperluas jaringan akan memerlukan tambahan kabel dalam instalasinya dan menjadi kendala dalam pembiayaannya. Wireless LAN dapat dengan mudah digunakan untuk menyediakan konektivitas dalam suatu gedung yang merupakan area yang jauh. Karena hanya sedikit yang diperlukan pemasangan kabel, untuk memasang wireless LAN, biaya instalasi dan pembelian Ethernet dengan sepenuhnya dihapuskan. 3. Menghubungkan gedung satu dengan yang lain. Terdapat dua perbedaan bentuk dari konektivitas aktivitas gedung. Pertama disebut point-to-point, PTP, dan yang kedua disebut point-to-multipoint, PTMP. Point-to-point adalah koneksi nirkabel yang hanya antar dua bangunan. Koneksi PTP hampir selalu digunakan semi-direksional atau highly direksional antena pada masing-masing akhir dari link. Point to multipoint adalah koneksi nirkabel 3 atau dari beberapa gedung. Bentuk penerapan adalah hub and spoke atau star topologi, di mana salah satu sebagai titik pusat jaringan server. 4. Pengiriman data bermil-mil. Wireless Internet Service Providers (WISPs) sekarang mengambil untuk dari kemajuan terbaru dalam teknologi nirkabel untuk mengirim data bermil-mil untuk melayani pelanggan mereka. WISP mempunyai tantangan yang unik bagi mereka. Hanya provider XDSL mempunyai permasalahan lebih. Jauh dari jarak yang jauh, yaitu 18.000 kaki atau 5,7 km dari kantor pusat, dan kabel provider mempunyai persoalan dengan kabel yang sedang dipakai bersamaan oleh user. WISP mempunyai salah satu dengan atap, pohon, kilat, pegunungan, menara, dan banyak lagi hambatan dalam konektivitas. 5. Mobilitas. Sebagai suatu solusi lapisan akses, wireless LAN tidak hanya digantikan oleh kabel LAN. Dalam kondisi kecepatan data 100 Bps tiap 100 Mbps versus IEE 802.1a tiap 54 Mbps. Wireless LAN melakukan penawaran dalam peningkatan suatu mobilitas sebagai awal perdagangan untuk kecepatan dalam mutu layanan. 6. Small office, home office. Bentuk jenis ini juga digunakan oleh banyak perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan. Dalam perusahaan ini mempunyai kebutuhan untuk membagi informasi antar para pemakai dan koneksi internet tunggal untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Untuk aplikasi ini, Small Office, Home Office atau SOHO, wireless LAN sangat mudah dan solusi yang efektif. 7. Mobile Officer. Mobile Office, suatu contoh sederhana dalam menghubungkan kelas dengan cepat konektivitasnya. Menggunakan wireless LAN, contoh sederhananya yaitu ruang kantor sementara yang memanfaatkan jaringan dengan wireless LAN. Ketika perusahaan berkembang, mereka sering mencari kekurangan dari ruang kantor mereka dan butuh sedikit pekerjaan untuk berpindah ke lokasi yang berdekatan, seperti kantor bersebelahan atau kantor
pada lantai yang berbeda tetapi masih satu gedung. Dari penjelasan saya ini akan saya berikan lagi ke Saudara Bismaladino Palawan. Baiklah, perencanaan implementasi WLAN. Jika AP menggunakan pengkabelan yang ada atau jika terdapat lokasi AP tidak dapat ditempatkan, tanda di lokasi ini di peta. 2. Posisikan AP di atas penghalang. 3. Posisikan AP vertikal dekat langit-langit di pusat setiap daerah cakupan, jika memungkinkan. 4. Posisikan AP di lokasi di mana pengguna diharapkan. Keamanan wireless LAN, serangan DOS nirkabel bisa merupakan hasil dampak dari peralatan yang tidak dikonfigurasi dengan benar. 1. Kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan WLAN. 2. Seorang pengguna yang jahat dengan sengaja mengganggu komunikasi nirkabel, sebaiknya menonaktifkan jaringan nirkabel di mana tidak ada perangkat yang sah dapat mengakses medium. Gangguan lain. 1. WLAN yang beroperasi di pita frekuensi tanpa lisensi dan rentan terhadap gangguan dari perangkat nirkabel lainnya. 2. Mungkin terjadi dari perangkat seperti oven microwave, telepon nirkabel, monitor bayi, dan banyak lagi contoh lainnya. 3. Pita 2.4 GHz lebih rentan terpengaruh dibanding pita 5 GHz. Manajemen frame DOS attack, spoof disconnect attack. 1. Terjadi ketika penyerangan mengirim sekumpulan perintah dissociate ke semua klien wireless. 2. Menyebabkan semua klien disconnect. 3. Klien nirkabel secepatnya mencoba untuk rest associate yang menciptakan ledakan lalu lintas. ACTS flood. 1. Seorang penyerang mengambil keuntungan dari metode CSMA_CA untuk memonopoli bandwidth. 3. 2. Penyerangan berulang kali membanjiri frame clear to send (CTS) ke STA palsu. 3. Semua klien nirkabel berbagai media RF menerima CTS dan menahan transmisi sampai penyerang berhenti transmisi frame CTS. Rogue access point. Sebuah rogue AP merupakan sebuah AP yang router nirkabel yang telah terhubung. 1. Terhubung ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi eksplisit dan berlawanan dengan kebijakan perusahaan. 2. Terhubung atau diaktifkan oleh penyerang untuk mendapatkan data klien seperti alamat MAC dari klien (kabel dan nirkabel) atau untuk menangkap dan menyamar paket data, untuk mencoba mengakses sumber daya jaringan, atau untuk melancarkan serangan man in the middle atau MITM. Untuk mencegah pemasangan rogue AP, organisasi harus menggunakan perangkat lunak monitoring untuk secara aktif memonitor spektrum radio dari AP yang tidak berhak. Serangan man in the middle adalah man in the middle, serangan Evil Twin AP, sebuah serangan MITM yang populer di mana penyerang memperkenalkan sebuah rogue AP yang mengkonfigurasi dengan SSID yang sama seperti AP yang asli. 2. Lokasi-lokasi yang menawarkan wifi gratis seperti bandara, kafe, dan restoran merupakan lahan subur untuk jenis serangan ini karena autentikasi terbuka. 3. Klien nirkabel yang mencoba terhubung melihat dua AP menawarkan akses nirkabel yang dekat dengan rogue AP dengan AP yang menemukan sinyal yang paling kuat dan biasanya bersosiasi dengan Evil Twin AP. Traffic user sekarang dikirim ke rogue AP yang mengubah data yang ditangkapnya dan meneruskannya ke legitimate AP. 4. Traffic dari legitimate AP dikirim ke rogue AP, menangkapnya dan kemudian mengirimnya ke klien tanpa curiga. Metode enkripsi standar IEEE 802.11i dan Wi-Fi aliansi WPS serta WPA2 menggunakan protokol enkripsi berikut. 1. Temporal Key Integrity Protocol TKIP. 1. Digunakan oleh WPA. 2. Memanfaatkan WIP tetapi mengenkripsi
pilot layar 2 menggunakan TKIP dan membawa sebuah Cisco Message Integrity Check atau MEC. 2. Advanced Encryption Standard atau AES. 1. Metode enkripsi yang digunakan oleh WIPI itu adalah metode yang lebih diminati karena sejalan dengan standar industri IEEE 802.11 IA. 3. Metode enkripsi yang lebih kuat. 4. Menggunakan counter cipher mode with blockchaining message authentication kode protokol atau CCMP. 5. Selalu memiliki WIPI2 dan dengan IES bila memungkinkan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.